Sumatera diterjang bencana. Banjir dan longsor merenggut ruang hidup bahkan nyawa saudara kita. Kita sering menyebutnya dengan istilah bencana alam. Namun, dirasa istilah ini tidaklah adil. Seolah kita sepertinya menyalahkan alam atas kerugian yang kita derita. Bencana alam sejatinya terjadi di luar kuasa manusia seperti gempa bumi atau gunung meletus yang datang seketika dan tidak terkendali. Banjir bandang yang terjadi di Aceh, Tapanuli, dan Sumatera Barat adalah tragedi yang dipicu oleh peristiwa alam namun disebabkan oleh kelalaian dan keserakahan manusia. Lebih tepat, kejadian ini kita sebut sebagai bencana ekologis karena bencana tersebut terjadi akibat dua hal penting, yaitu pemicu dan penyebab. Mari kita lihat perbedaannya. Pemicunya adalah peristiwa alam yang ekstrim. Peningkatan curah hujan pengaruh siklon tropis atau penguatan angin monsun Asia membawa massa udara basah dari Samudra Hindia ke daratan Sumatera. Menurut BMKG, curah hujan normal di wilayah tersebut rata-rata berkisar 50 hingga 100 mm per hari. Namun, beberapa waktu terakhir intensitasnya melonjak drastis, bahkan mencapai 150 mm per hari atau lebih. Air yang turun 50% lebih banyak ini adalah pemicunya. Sedangkan penyebab bencananya adalah daya dukung lingkungan yang tidak siap karena telah rusak. Kerusakan ekologis di hulu, alih fungsi hutan dan kerusakan daerah aliran sungai gagal menyerap air hujan. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Studi Walhi, tutupan hutan efektif di banyak hulu daerah aliran sungai kritis berada jauh di bawah 30%. Padahal ambang batas aman fungsi hidrologis adalah minimal 40 hingga 50%. Kerusakan ini tidak lepas dari alih fungsi lahan yang masif. Berbagai studi hidrologi menunjukkan setiap 1% hutan terbuka dapat meningkatkan aliran permukaan air atau runoff hingga 2%. Inilah penyebab bencana yang sebenarnya. Manusia telah merusak perisai alam demi keuntungan jangka pendek. Saatnya Indonesia mengubah sudut pandang dan prioritas. Indonesia sejatinya sangat terampil dalam penanganan bencana yang bersifat reaktif dan pencegahan jangka pendek. Seperti memberikan pertolongan dan bantuan bencana juga antisipasi saat ada peringatan cuaca dalam kurun 1 minggu atau lebih cepat. Namun, kita masih belum memprioritaskan mitigasi jangka panjang. Apalagi, sejatinya kejadian alam itu adalah sebuah keniscayaan. Tetapi bencana terjadi karena bentuk kelalaian kita dalam mengelola wilayah rentan. Kita harus berani meninggalkan pola reaktif dan beralih ke pola preventif struktural. Di antaranya menjaga kualitas area daya dukung lingkungan seperti hutan dan sungai berapapun harga yang harus dibayar. Karena tidak ada resiko yang lebih fatal dan harga yang lebih mahal daripada bencana yang merenggut nyawa. Tim Liputan CNN Indonesia.